Halo guys, selamat datang kembali di videonya Ami yang terbaru. Guys, selamat nonton. Check it out. Halo teman-teman semua. Setiap kali kita bicarain yang ini nih, ini skripsi. Jadi semua pada bingung, pada puyeng, pada nggak tahu lagi gitu. Udah beberapa, kok kamu lalai banget sih? Ih, kamu nih ya pasti jarang banget ngerjain skripsinya. Kamu kebanyakan keluyuran nih, makanya kerja, belajar, sekolah yang rajin. Well, pertanyaan seperti itu udah banyak banget mungkin yang menghantui mahasiswa akhir. Oke, tips yang pertama dari aku agar ngerjain skripsinya itu biar cepat dan ya cepat waktu lah minimalnya ya. Itu yang pertama itu harus kudu niat. Nah, tergantung niat kamu lah ngapain untuk ngerjain skripsi. Mungkin mau nikah sehabis wisuda, atau ingin kerja dan membahagiakan orang tua sehabis wisuda. Jadikanlah sebuah niat itu yang berpositif lah, niat yang positif sehingga kamu itu bisa ngerjain ya ini, skripsi. Nah, yang kedua tipsnya itu yakni teman-teman harus memiliki judul, dan judulnya itu harus dapat bimbingan konsultan langsung dari pembimbing akademik teman-teman. Dan kita selaku anak bimbingan harus selalu konsultasi kepada PA dan bagaimana sih cara untuk menghadapinya. Dan tentunya kalau tidak ada konsultasi dengan PA, itu bisa bahaya judul teman-teman. Percuma bikin bab 1 sampai bab 3 tapi nggak disetujuin PA, untuk apa gitu. Percuma, jadi nggak sinkron. Dan jangan sampai kejadiannya seperti ini. Nih, tonton nih. Bu, ini skripsi saya. Ibu kan pembimbing PA saya, pembimbing akademik. Nah, Ibu bertanggung jawab untuk meng-ACC judul saya. Nah, coba Ibu lihat nih, Bu. Gimana judulnya nih? Ya, di sini saya menggunakan metode kuantitatif, Ibu. Dari mana? Ada referensinya? Belum sih, tapi feeling saya itu belum ada di jurusan untuk metode ini, Bu. Kalau ini tidak bisa, ini akan memakan waktu yang lama. Anaknya baru S1 bukan S2. Periksa lagi, cari judul lain. Nah, tips yang ketiga yakni referensi jurnal dan artikel yang buat temen-temen sebanyak-banyaknya aja, 20, 10. Kayak seperti itulah contohnya, dosen pasti dia nanyain artikel-artikel dan segala macam. Dan tapi artikel dan jurnal ini harus teman-teman kutip dengan bahasa teman-teman sendiri. Dan kutipannya itu ada 2 juga, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jangan sampai copy paste skripsi orang lain, karena itu mengakibatkan bahaya. Jadi kena juga teman-temannya gitu. Jadi jangan sampai. Nah, di universitas aku sendiri, kalau mengenai copy paste itu ada namanya sistem plagiat. Jadi sistem plagiat itu apabila kena sistemnya, namanya sistem Turnitin, ya jadi teman-teman nggak bisa diwisuda. Dan jangan sampai kejadiannya seperti ini. Nih, tonton nih. Bu, ini bab 1 sampai bab 3 saya udah saya sesuaikan judulnya apa Ibu minta tadi. Di bab 2 ini kan dilampirkan jurnal. Tapi itu tidak ada volumenya, tidak ada pengarang, tidak ada di dasar pustaka. Gimana nih? Ini kalau kita mengambil satu kutipan harus bertanggung jawab. Itu kan hak cipta dari orang. Kalau ini nggak bisa kembalikan lagi. Ya, Bu, terima kasih. Skripsi kamu itu berdasarkan artikel siapa? Ada nggak sih kamu selipin artikel saya? Minimal 15 ya. Nah, lanjut nih, tips yang keempat. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, tips yang keempat kali ini yakni teman-teman harus lihat referensi skripsi dari seniornya dan teman-teman angkatannya, atau teman-teman yang udah pada wisuda, atau senior-senior yang udah pada kudu pergi nih dari kampus. Nah, kenapa kita harus melihat referensi skripsi terdahulu? Karena kita itu harus menjadi acuan.
Oke, karena antara skripsi dan jurnal itu berbeda banget nih teman-teman. Nah, jurnal itu apa? Jurnal artikel itu adalah intisari dari skripsi. Jadi dia tuh sampai hanya metode penelitian aja. Sedangkan skripsi itu mencakup 5 bab, itu keseluruhannya. Dan di situ buat teman-teman untuk melihat referensi-referensi yang terdahulu itu juga mesti dicantumkan di skripsi teman-teman. Dan jangan sampai kejadian teman-teman sehingga nggak ngeh terhadap lingkungan sekitar, tidak pernah ngelihat skripsi-skripsi orang ya udah masak bodoh banget, niatnya nggak ada banget ya. Well, jangan sampai seperti ini. Nih, tonton lagi nih. Bu, saya udah nyelesain nih bab 1 sampai bab 5-nya. Dan saya rasa ini udah bagus, nggak ada tipe-tipenya lagi. Udah pengutipannya udah bagus juga. Coba Ibu lihat bentar. Tunggu dulu. Ini Ananda ini, kalau Ibu lihat, kok banyak kutipan langsungnya? Kutipan langsung itu baca dong referensinya, bagaimana kutipan langsung nanti langsung. Yang ini juga, Ibu sering baca buku. Ini adalah kutipan yang langsung dan dibuat disalin lagi dan dibuat seperti tidak langsung. Ini nggak bisa, ini pahatalnya. Kembali lagi, perbaiki. Baca, makanya baca. Nah, tips yang kelima kita udah masuk. Siapa yang sering pada tipe? Tunjuk tangannya. Siapa yang suka malas baca? Tunjuk tangannya. Tips yang kelima ini yakni teman-teman mesti, kudu, dan wajib fatonah, amanah semuanya. Teman-teman apabila skripsinya udah selesai bab 1 sampai bab 5, teman-teman wajib itu mesti membaca. Baca sebelum di print, baca sebelum melakukan bimbingan, baca sebelum terjadinya typo dan terjadinya coretan-coretan massal yang berada di kertas fotokopi alias kertas hardware skripsi teman-teman. Jangan sampai kejadian seperti aku. Dan ini tips yang terakhir yang kudu dan wajib teman-teman terapkan. Itu tipsnya gampang banget, yakni mesti sering-sering konsultasi bareng senior, bareng kakak angkatan, bareng teman-teman lain atau teman-teman sejawat yang sama-sama seperjuangan buat teman-teman. Jadi teman-teman di situ bisa banget untuk mencari referensi bagaimana caranya kepada kakak angkatan. Kak, gimana sih caranya untuk nyelesain skripsi? Gimana sih caranya wisuda tepat waktu? Nah, di situ buat teman-teman jangan sampai gengsiannya itu terlalu tinggi daripada yang penting dan yang kudu harus teman-teman lakukan gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah care sama yang ini, sama yang ini, ya, sama yang ini. Yang udah care, udah peduli, udah semester akhir, udah semester 8, mudah-mudahan teman-teman wisudanya cepat selesai. Oke teman-teman, sekian video kita mengenai tips untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat, tepat, dan tentunya bisa membuat wisuda teman-teman biar cepat selesai dan menghemat waktu. Oke, jangan lupa Subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa juga hidupin notifnya ya, loncengnya ya. notifikasinya. Terima kasih. Dadah.